pasal di atas sekali, di atas mana? Salatul Aidain. Ada Pak Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sudah bersua. Wa salatul aidaini sunnatun muakkadah. Salat dua hari raya Aidaini. Salat dua hari raya itu hukumnya sunnat muakkadah. Wahia dianya salat itu 2 rakaat. Wahia dia salat maksudnya itu salat Id rakaatani 2 rakaat. Nanti kita jelaskan. Yukabbiru bertakbir pada rakaat yang ula, rakaat pertama, 7 siwa selain daripada takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua 5 kali takbir siwa selain daripada takbiratul qiyam, takbir bangkit berdiri, qiyam. Wa yakhutubu ba'dahuma khutbataini, dan berkhutbah ba'dahuma setelah 2 rakaat itu, ba'da setelah huma 2 rakaat itu, khutbataini 2 khutbah. Yukabbiru fil ula, bertakbir pada khutbah pertama 9 kali. Wa fi tsaniyati, dan pada khutbah kedua saniyah 7 kali. Wa yukabbiru, dan melaksanakan takbiran min ghurubis syamsi, semenjak terbenamnya matahari, min lailatil aidi, daripada malam Aid, malam hari raya, ila sampai ayadkhulul imamu fi shalah, sampai takbir itu ayadkhula datang dan masuknya imam untuk melaksanakan salat, berhenti takbir. Wa fil adha, dan pada salat Idul Adha, khalfas salawatil mafrudat, takbir itu dilaksanakan khalfa, setelah salat yang 5, salat fardu yang 5. Min subhi, semenjak subuh, yaumin Arafah, semenjak subuh hari Arafah, ilal asri, sampai waktu asar, min akhiri ayamit tasyrik, daripada hari akhir hari tasyrik yang 3. Demikian terjemah, nanti kita ulang lagi. Jadi pasal berikutnya setelah kita memahami secara ringkas salat Jumat dan hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan Jumat, maka masuk lagi kepada fasal atau bab atau bagian yang menerangkan salat Idain, salat 2 hari raya. Dan kalau panjang umur masih hidup, sekitar 3 bulan lagi kita salat Aid.
Salatul Aid, salat 2 hari raya. Disebut dengan Aid secara bahasa artinya itu kembali. Id kembali. Idul Fitri kembali berbuka. Fitri berbuka, bukan suci. Kalau suci fitrah. Fitru itu berbuka. Jadi Idul Fitri kembali berbuka setelah selama sebulan kita menahan. Kenapa kembali? Sebelumnya kita berbuka. Sebelum Ramadan, hari ini kan kita tidak berbuka, makan, minum biasa saja. Masuk Ramadan kita menahan. Usai Ramadan tanggal 1 Syawal, Id, kembali lagi berbuka seperti hari biasa. Maka bernamalah dia Idul Fitri, kembali berbuka. Banyak orang memahami kembali ke suci. Suci itu fitrah. Kalau Idul Adha kembali berkorban. Adha, udhiyah, sama itu. Disebutkan dalam kitab-kitab, terkadang bunyinya adha, tiba di penyembelihan udhiyah. Kalau Idul Adha kembali kita berkorban. Bukan kembali salat. Kembali melaksanakan korban lagi setelah tahun yang lalu. Kalau Idul Fitri kembali berbuka setelah menahan. Lalu di Id itu tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah kita salat salatul Id. Salatul Id, salat hari raya. Kalau 2 hari raya, salatul Idaini, salat 2 hari raya. Sunnatun muakkadah, hukumnya sunat muakkadah, ibadah sunat yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Bagi orang merdeka, hamba sahaya, orang khunsa. Khunsa itu orang BG, laki-laki yo, padusi yo, khunsa. Baik wanita ataupun janda dan orang tua, cuman tidak disukai wanita jamilah, wanita cantik, hadir berduyun ke lapangan jika zamannya zaman fitnah. Juga tidak boleh juga zati hay'ah, perempuan yang banyak tingkah, GENIT, apa itu? Banyak tingkah. Hay'ah. Menjalan sepanjang labuh berjalan tiup mengirai sih. Itu GENIT, banyak tingkah. Tidak disukai dia. Menimbulkan nah, apalagi di zaman serba-serbi. Kata buku ini dan kata syarahan buku ini. Jadi ada juga yang memahami tapi tidak semua. Sebagai kecil, salat Idul Fitri itu tidak sunat tapi wajib katanya. Wajib. Malahan kita jelaskan. Ini sebagai pendapat Hanabilah. Itu secara hukum sunnah muakkadah. Wahia, dan dia salat itu, iya, itu salat Id itu
dilaksanakan 2 rakaat mulai semenjak terbit matahari min tulu'is syamsi, terbit matahari tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah sampai waktunya zawaliha, zuhur. Itu waktunya. Waktu terbaik untuk salat Idul Fitri adalah setelah matahari menaik ukuran biqadri rumhain. Kira-kira matahari naik 2 penggalah, 2 tombak. Jangan diambil pula tombak. Itu bahasa kita. Kalau bahasa orang sana biqadri rumhain, seukuran 2 tombak. Kalau di kita 2 penggalah. Itu penggalah. Aduh. Panjuluk jambu. Pokat. Pinggalan atau pinggalah. Artinya matahari itu sudah naik. Kenapa Idul Fitri pelaksananya setelah matahari meninggi betul? Memberi peluang dan kesempatan untuk orang yang berzakat fitrah memberikan zakat fitrah karena waktunya terbatas. Sebab kalau sudah selesai Idul Fitri dilaksanakan salatnya, tidak laku lagi zakat fitrah. Menjadi sedekah tatawwu' biasa, sedekah sunat biasa. Masa tempo wajibnya berlaku semenjak terbenam matahari sore akhir Ramadan. Jatuh tempo wajib. Berakhir sebelum imam salat. Itu masa wajib. Cuma sudah boleh diansur. Diansur beberapa hari sebelum jatuh tempo wajibnya. Itu makanya sudah boleh seminggu, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari menjelang hari raya zakat fitrah. Kenapa? Untuk memberikan keluasan. Apalagi zaman sekarang orang lebih banyak butuhnya sebelum. Kalau saya isuk dulu kala, orang kebutuhan zakat fitrah hanya untuk mamam saja. Makanya dikasih di hari raya tidak masalah. Apalagi ketika itu zakat fitrah langsung orang mengasih makanan berupa gandum atau kurma. Kemudian sekarang melebar pendapat kepada boleh diganti dengan harga. Nah, kita tidak akan bahas itu karena kita tidak masuk bab zakat. Babnya bab salat. Disinggung sedikit di situ karena waktu salat duha, salat hari raya itu agak dilaksanakan agak matahari agak meninggi untuk memberi keluasan kesempatan bagi orang yang ingin berzakat fitrah. Zakat fitrah sudah mulai didahulukan daripada jatuh tempo wajibnya zakat fitrah. Cuman masa tempo wajibnya itu berlaku setelah habis Ramadan. Ramadan habis terbenam matahari. Habis Ramadan. Ketika itu sudah wajib hukumnya. Berlaku sampai salat atau khatib naik mimbar. Berbeda pendapat. Kalau dia salat Idul Adha, justru disuruh kita ketika matahari biqadri rumhin, atau bahasa kitanya biqadri panggalahin. Tahu panggalahin? Bahasa Arabnya panggalahin. Ada panggalahin, panggalah. Sekadar matahari itu sudah naik setombak, sajangka orang, sapanggalah. Kenapa? Agar orang-orang yang berkorban bisa cepat melaksanakan penyembelihan hewan korban. Namanya Idul Adha.
Idul Adha. Dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika telah selesai salat Idul Adha, lalu dibawa orang hewan korban, langsung beliau bantai, sembelih. Karena yang sembelih ketika itu kebanyakan kambing. Nah, kambing. Langsung beliau sembelih di lapangan itu juga. Di lapangan itu juga. Bukan tempat salat, di arena itu. Ingat, rata-rata pada umumnya korban zaman Nabi adalah kambing. Kambing. Sehingga ada yang mengatakan mana yang lebih afdal antara jawina, kerbawati dengan kambingna. Kata beliau kambing. Kenapa begitu? Nabi. Cuma tidak bisa ada buat ke negeri kita. Karena rata-rata di negeri kita kambing itu susah mengah. Maulah membeli. Tidak semua orang datang. Nah, jadi setelah selesai Idul Adha langsung kurban. Sebab di zaman itu tidak pakai mic, tidak pakai alalo, tidak pakai selfie, jadi orang tidak lama, tidak banyak gedelenya, langsung jadi. Dia pisau Bismillah, seorang. Kalau kini kan adalah pengumuman segala macam terlebih. Pacik tali jawi cik seorang, pakai semata hitam, itu berfotoria dengan calon almarhum. Ini kemana pergi kerjanya? Itu bedanya, waktunya beda. Nah, di sini wahia dan dianya salat Id itu 2 rakaat. Melaksanakan takbiratul ihram disertai dengan niat untuk salat. Dan takbir namanya takbir zawaid. Apa takbir zawaid? Takbir setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun pembuka salat. Pembuka salat itu takbir yang pertama itu takbir rukun salat. Harus dibedakan itu. Bukan. Untuk bisa kita masuk ke salat. Setelah takbiratul ihram baru takbir zawaid tambahan 7 kali. Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i 7 kali itu di luar takbiratul ihram. Di luar takbiratul ihram. Ada yang mengatakan bahwa setelah takbiratul ihram istiftah dulu baru 7 kali. Allahu Akbar. Bisa istiftahnya Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'in wajhatu wajhiya, baru takbir 7 kali. Kata beliau ini karena di hari raya itu kita disunnahkan dan disukai memperbanyak tasbih, tahmid dan takbir, itu muklah, itu pula makanya di sela-sela takbir beliau menyukai kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Bukan Nabi yang ngajar, bukan. Nabi tidak ada setahu kita mengajarkan bacaan antara takbir itu Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Tidak ada. Kalau nanti nampak orang takbir kencang saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan heran pula. Karena 7 kali takbir. Tidak baca-baca, tidak. Tetapi
rata-rata di Indonesia memahami bahwa antara takbir-takbir itu dibaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Tidak dibaca pun tidak masalah. Tidak masalah. Baca lain pun tidak masalah. Kalau imam tadi itu misalnya dia tenang, daripada kita tenang, bacalah apa yang akan dibaca. Bisa subhanallah, bisa yang lain tidak masalah. Bisa la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Bisa bukannya bertakbir bertahmid. Cuman banyak kita ini melaksanakannya yang empat itu. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Dengan catatan itu tidak Nabi yang mengajarkan dan bacaannya bukan itu. Tetapi kenapa itu dibaca? Itulah yang selama ini kita terima dari ajaran-ajaran, rupanya itu dalam mazhab Syafi'i. Salahkah? Tidak boleh menyalahkan. Siapa kita, apa pangkat kita, sejauh apa ilmu kita, makanya menyalahkan. Tidak boleh. Kita hanya menjelaskan asal usul. 7 kali. 7 kali. Yukabbiru fil ula sab'an siwa. Siwa itu artinya selain. Selain takbiratul ihram. Sudah kita terangkan tadi. Kemudian wa fis tsaniyah, setelah itu ditakbir di rakaat kedua khamsan, 5 kali takbir, siwa selain takbiratul qiyam. Apa itu qiyam? Qiyam itu bangkit tegak berdiri. Bangkit tegak berdiri. Halo? Bangkit tegak berdiri. Kan takbir ke atas. Namanya takbiratul qiyam atau takbiratul intiqal. Dikatakan dia takbiratul qiyam karena orang kita itu qiyam dari bawah tegak ke atas. Dikatakan intikal karena orang berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang berikutnya. Boleh dibaca takbiratul intikal. Intikal itu adalah takbir selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama. Selain itu namanya intikal, berpindah daripada rukun ke rukun, intikal. Tapi kalau di bawah ke atas ada satu lagi namanya qiyam. Allahu akbar. Setelah itu 5 kali takbir. Baru isti'azah, baru al-Fatihah. Itu menurut yang dipahami dalam kitab. 5 itu di luar takbiratul qiyam. 5 lagi baru masuk al-Fatihah. Boleh baca auzubillah atau tidak? Jadi auzubillah itu kan boleh setiap rakaat sebelum al-Fatihah, boleh di rakaat pertama saja, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi. Boleh di rakaat pertama saja, yakfi. Allahu akbar. Masuk doa istiftah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-Fatihah, masuk surat bukuat. Nanti rakaat kedua langsung saja al-Fatihah tanpa a'udzubillah, tidak masalah. Sudah memadai, sudah mencukupi a'udzubillah di rakaat pertama. Tetapi jika dilakukan setiap rakaat boleh dan bagus. Alasannya setiap akan baca Quran. Al-Fatihah kan Quran. Dalam masalah ini lempang luwes. Lempang dan luwes. Tidak picik. Boleh mencukupi a'udzubillahnya rakaat pertama saja, dan boleh pula setiap rakaat yang baru. Yang mengatakan boleh Imam Nawawi karena bacaan salat itu semuanya dianggap satu. Kembali lagi kepada tadi. Jadi
takbiratul qiyam, setelah itu baru tambah 5 kali takbir, baca isti'anzah, baca al-fatihah seterusnya. Lalu surat yang dibaca, pada umumnya surat yang dibaca surat Qaf. Surat Qaf dan surat Iqtarabatis Sa'ah Al-Qamar, atau surat Al-A'la rakaat pertama, dan surat Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Tidak wajib, tidak. Andaikan imam membaca surat lain tidak masalah. Cuma sunnahnya Nabi membaca surat Qaf atau menggandeng Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Kalau yang agak panjang, Qaf dan Iqtarabatis Sa'atu wa Insyaqqal Qamar, Al-Qamar, surat ke-54. Jadi surat 50 surat 54. Cuman kalau iko mengerutu orang di belakang, orang kabari rayau. Orang kabari rayau. Tapi orang nama masih anak-anak. Panjang met, orang nama masih anak-anak. Makanya kebanyakan imam memilih Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kalau Qaf panjang, tambah pula surat Iqtarabatis Sa'ah, surat Al-Qamar lebih panjang lagi, lama. Cuma tidak panjang, cuma awak merasa ingin cepet. Dijaharkan. Wa yakhtubu ba'dahuma, dan berkhutbah. Di mana hukum khutbah sunat, tidak wajib. Mendengar juga tidak wajib. Andaikan nanti imam sudah salat langsung khutbah, kemudian orang pergi ngacir, tidak masalah, dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Siapa pergi, pergilah, kata Nabi. Cuman sekali setahun khutbah, no. Sembahyang 2 kali setahun ya. 2 kali lo setahun menang khutbah, no. Enggak lo satu, itulah. Lah apa jawabannya tu? Hukum menang khutbah itu tidak wajib. Berbeda dengan Jumat. Berbeda. Tu jam iko salah nulo salat lari isinya. Berdosa tidak berdosa? Tidak berdosa. Karena mendengarkannya sunat, disukai Nabi sini. Kami mau khutbah, siapa yang dengarkan duduk, siapa yang tidak falihazab pergilah. Dan berkhutbah ba'dahuma, setelah 2 rakaat itu, khutbataini, 2 kali khutbah, sama dengan Jumat. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat, bahkan sudah jadi ijma' malahan. Menurut sebagian pendapat sudah ijma', sudah kesepakatan khutbah hari raya itu 2 kali, dikiaskan kepada Jumat. Cuman ada yang tidak setuju. Sekian pula dalilnya yang mengatakan bahwa khutbah hari raya cuma sekali, tidak pakai duduk, tidak 2 khutbah, beralasan hadisnya lemah. Hadisnya kan didasarkan pada riwayat Ibnu Majah lemah, dan seterusnya. Kalau di Indonesia yang memilih pendapat bahwa khutbah 1 kali saja tidak sama dengan khutbah Jumat, orang-orang Muhammadiyin. Halo? Tidak ada orang Muhammadiyin, orang Madiyah. Karena mereka dalam terjihnya lebih memilih menterjihkan khutbah hari raya cuma 1 kali. Tapi banyak orang memakai itu. Ulama Arab Saudi yang terkenal Syekh Utsaimin menganggap 1 kali pula.
Cuma pendapat ini berlawanan dengan jumhurul ulama. Jumhur itu mayoritas ulama memahami 2 kali khutbah. Apa maksud khutbah 2 kali? Karena ibu-ibu jarang ke Jumat? Bukan hanya jarang, tidak ada ke Jumat. Artinya khutbah 2 kali itu, khutbah pertama setelah melengkapi ruku-rukunya selesai, duduk sebentar, sekira-kira tumakninah dalam sujud, berdiri lagi, mulai lagi nanti dengan rukun alhamdulillah segala macam, diakhiri dengan doa. Namanya khutbah 2 kali. Bukan khutbah 2 kali itu khutbah kemudian pergi ke mahkamah, tu khutbah lu balik begitu. Dipisah dengan duduk. Saya begini ya. Selesai khutbah pertama, duduk dulu. Nah, ada pula yang menganjurkan baca. Ucapkan bacaan tertentu. Kemudian tegak lagi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah seterusnya. Namanya 2 kali khutbah untuk Jumat. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengkiaskan kepada Jumat. Walaupun tidak ada kias-kias dalam ibadah, tapi jumhur ulama menganggap seperti itu. Dan ini dibantah. Yang membantahnya itu tadi, bahwa tidak semuanya sepaham sependapat khutbah idul apa? Nyiden itu 2 kali 1 kali. Jumat, hari raya. Nama nancak, awak kan dak imam, awak kan dak khatib. Batu awak kau jemaah ikut salah. Ikut saja. Kalau imam khutbah 2 kali, khatib khutbah kali ikut saja. Kalau khatibnya khutbah 1 kali ikut saja. Bahkan tidak ikut khutbah, tidak masalah, lari saja pulang. Bawa kalau 1, aku khatib khutbahnya 2 kali. Hari besok datanglah khatib khutbah sekali ya. Cuma boleh, pulang oleh khutbah sekali ya. Memang nak ke 1 orang kan. Nak saka kami yang keparak panjang gue nak mah. Aduh. Kalau lain tak, banyak sabui. Dan apa lu tu nak hadis tu? Apalah. Sampai di mana juga cukup? Ya, tidak akan ganggu itu. Itu dah hadis. Yakhtubu berkhutbah ba'dahuma, setelah 2 rakaat itu khutbatain 2 khutbah. Di sini pula lah diambil alasan bahwa fil ula, dalam khutbah pertama tadi tis'an, bertakbir tis'an, yang tis'an itu wila. Apa maksud tis'at? Allahu Akbar itu 9 kali. Biasa di awal khutbah. Rata-rata orang yang bermazhabkan Syafi'i, khatib-khatibnya seperti ini. Setelah dia baca apa? Assalamualaikum, Allahu Akbar, seterusnya sampai 9 kali di khutbah pertama. Nanti diakhiri walillahil hamd. Baru dia baca rukun khutbah. Kemudian di khutbah kedua setelah duduk, takbirnya 7. Dua lagi itu Allahu Akbar 7 kali. Adakah dalilnya? Adakah dasarnya? Kata orang yang tidak setuju, dasarnya lemah, hadisnya dhaif. Ini yang bantah tentu pakar hadis pula. Dibeberkan hadisnya, kiranya riwayat-riwayatnya tidak bisa dijadikan dasar dan pegangan. Batoh, ainan cakoyo ka jiwa. Jadi sudah imam ke bawah. Kok dhaif dalilnya, tidak sah, turun. Jangan begitu. Ikuti saja. Karena orang yang menetapkan takbir di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua 7 kali, tentu ada dasar-dasar kuat lah landasannya. Malah kita tahu, malah kita baca supaya kita kok jangan sampai ame. Dalam perbedaan pendapat kita tidak ada lapang tengkorak, lapang hati. Kalau jadi kita dasarnya kan tuh.
Tapi bagi orang yang berkhutbah satu kali, tidak ada itu. Tidak ada. Karena mereka polos saja, polos. Tahu polos? Tanpa pernak-pernik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala macam. Habis itu tujuannya baru diakhir. Mari kita akhir khutbah dengan berdoa. Doa. Bis. Itu namanya polos. Polos. Tidak ada lagi. Tidak ada berendo-rendo. Banyak yang kurang di agama. Itulah alasannya. Sempat dimana kaji waktu itu? Wa yukabbiru, dan bertakbir. Takbir itu takbiran, bukan takbir salat. Yukabbiru, bertakbir. Kalau bahasa Arab kan takbiran. Melaksanakan takbir semenjak gurub terbenamnya matahari min lailatil Aid, di malam hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri, ila sampai berlaku ayadkhulul imam fi salat, sampai berlaku imam masuk dalam melaksanakan salat, habis takbir. Dan wafil adha, dan dalam hari raya Idul Adha bertakbirnya khalfas salawatil mafruḍat, setiap selesai salat fardu yang 5 waktu semenjak subuh hari Arafah. Aku tidak dulu. Rata-rata di negeri orang yang bermazhab Syafi'i, yang mengaku mazhab Syafi'i, justru mereka takbir raya Idul Adha terbenam matahari. Padahal seharusnya dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan semenjak subuh hari Arafah. Dan itu sesuai dengan hadis-hadis. Hadis-hadis sahih. Khutbah Idul Adha itu, takbiran Idul Adha itu berlaku semenjak hari Arafah subuh. Takbir. Setiap selesai salat. Kita terbalik. Dalam mazhab Syafi'i, menurut sebagian beliau-beliau itu, untuk Idul Fitri tidak ada takbiran setelah salat. Tidak ada. Yang ada takbiran di mana saja, sepanjang semenjak terbenam matahari sampai salat. Di rumah, di pasar, di mana-mana takbir. Tidak harus menunggu setelah salat. Cuma pelaksanaannya di kita begitu. Kalau lah salat, takbir. Kalau tidak salat, tidak takbir. Lagi kaset saja tu. Itu pun kalau pakai mic. Kalau nak pakai mic, nak takbir lah. Ini takbir. Dan itu pula yang kejadian malam, orang takbir itu langsung setelah Assalamualaikum disambar mic, Allahu Akbar. Tergeserlah zikir. Menurut apa yang saya pahami, saya baca dan saya pelajari, takbir itu bukan menggeser zikir. Dia tidak menzikir. Setelah zikir, astagfirullah, Allahumma taslim segala macam, baru takbir. Karena zikir, takbiran itu bukan pengganti zikir dan tidak menggeser zikir. Kenyataannya dan yang terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kenyataannya. Kenyataanku bahasa Arabnya realita. Realitanya bukan. Salahkah? Bentuk-bentuknya seperti itu. Mestinya takbir itu setelah bukan hanya setelah salat fardu. Khusus untuk takbir salat fardu itu adalah di Mina, di hari raya Idul Adha, salat fardu.
itu muqayyad banyak takbir sampai habis hari tasyrik berlaku. Cuman nan ragu mau kah? Kok beliau kiai mau kah? Dan Selamat Candi mau kah? Di Tanjung Alam di hari Arafah pagi subuh tu kok dibaca baru dia sembah baru mi sudah jadi imam takbir baru kok heboh orang. Tak sabar kali raya oleh kau itu nyurang. Kau dilakukan juga merasa sama ngerujuk. Di mana dapat kaji di mana guru padahal mazhab Syafi'i seperti itu. Bukan mazhab Syafi'i saja. Dalam mazhab-mazhab lain pun berdasarkan hadis-hadis sahih ya. Bahkan fatwa bin Bas yang terkenal dengan orang yang paling keras dalam mazhab Hambali Salafi, beliau juga seperti itu berfatwa. Dan memang ada dasar hadisnya di hari raya, di hari Arafah tanggal 9 subuh-subuh lah takbir. Kok itu dilakukan di surau Langgaku pertama Ruri surau ini. Di malah dibaca nak. Ada yang protes? Ya, saya protes, memang ada itu. Kemudian kembali kita kepada yang tadi sedikit lagi, biarlah orang azan sedikit masalah. Bahwa takbir yang dilaksanakan di hari raya Idul Fitri berlaku semenjak terbenam matahari di akhir Ramadan. Hebatnya malahan dikatakan dalam kitab syarahan ini, syarah daripada ini saya ambil saja dari kopiannya, berat bukunya sekopi, kertas usang-usang deh kopi. Bahwa malahan mereka tidak menyukai kita adanya malam takbirat, malam-malam. Cuman itulah jadi ada kebiasaan masyarakat mereka bertakbir di malam hari raya dengan takbir seperti itu. Apalagi di Indonesia memang sudah menjadi tradisi takbiran. Lalu sedikit kita jelaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha wahdah, la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahil hamd. Yang sampai ke belakang tambahannya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila alaih la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wadah. Iko Idul Adha. Cuma orang memakai lo untuk Idul Fitri. Sehingga takbir itu sebenarnya berlaku untuk Idul Adha. Di ujungnya kan pakai sadaqah wa'dah. Allah membenarkan apa yang dijanjikan. Wa nasara 'abdah, Allah menolong hambanya. Wa azza jundah, Allah memperkokoh, memperkuat dan memenangkan tentaranya. Wa hazamal ahzab wa'dah, dia hancur leburkan sekutu-sekutu sendiriannya. Itu yang dibaca di Rahat. Cumanya cakap di Idul Fitri baca ada orang nama ayat bagai. Ayat biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Salahkah bentuknya? Memang tidak ada tuntunannya tu, Pak. Tidak ada tuntunannya. Kan? Jadi itu hal-hal yang secara ringkas. Nama saya bukunya buku matan ringkas. Panjang lebar tentu tidak ikut kita baca.
Dan ada sekian dasar-dasar nanti yang perlu kita jadikan. Tapi intinya seputar Id itulah dia. Id, kita baca ulang balik. Salatul Idaini, salat dua hari raya itu sunnah muakkadah. Hukumnya sunat muakkad. Dengan catatan ada yang mengatakan wajib. Wahia dianya salat hari raya itu rakatani, 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, bertakbir pada rakaat pertama 7 kali siwa selain takbiratul ihram. Kalau masuk takbiratul ihram 8. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 siwa selain takbiratul qiyam. Yakhtubu, berkhutbah khatib atau imam, ba'dahuma, setelah 2 rakaat salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Jumat sebelum 2 rakaat Jumat. Kalau Id setelah 2 rakaat Id. Di Jumat wajib, di hari raya sunnat. Beda. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini, dan berkhutbah setelah 2 rakaat itu 2 khutbah yang tadi. Yukabbiru fil ula, bertakbir dalam khutbah pertama 9 kali. Wa fi tsaniyah, dan pada khutbah kedua bertakbir 7. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, seterusnya. Wa yukabbiru, dan melaksanakan takbiran min ghurubis syamsi, semenjak terbenamnya matahari, min lailatul Id, pada malam Idul Fitri, sampai yadukula, masuk imam ke dalam masuk imam dalam pelaksanaan salat, selesai untuk Idul Fitri. Wa fil adha, dan dalam salat Idul Adha dilaksanakan takbir itu khalfas salawatil mafruḍat, khalfa, setelah, di belakang salat-salat yang difardukan, semenjak subuh yaumi Arafah, hari Arafah, sampai asar, min akhirin, sampai akhir asar, akhir hari-hari tasyrik yang 3. Berarti 5 hari takbir. Hari Arafah, hari raya, 3 hari tasyrik. No, hari-hari itu pada mau. Tanggal 8 hari tarbiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari nahar, tanggal 10 hari nahar, tanggal 11 hari karar, hari menetap. Kemudian tanggal seterusnya hari tasyrik. Itu nama-namanya. Di 5 hari kau, semenjak 9, 10, 11, 12, 13 sampai asarnya takbir. Setiap di belakang salat fardu, bukan salat fardu. Di 5 hari. Cuman di hari raya korban ko ndak hari raya bana bentuknya. Orang rantau nak pulang, baju raya ndak ada, kue hanya kue bulu saja. Tidak semangat orang takbir. Padahal kenyataannya Idul Adha jauh lebih besar dibanding Idul Fitri. Cuma yang cakap mudiknya tidak ada orang. Orang kelia kepanjang saya di raya. Nah, jadi tidak meriah. Sekian, ada yang ragu? Ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا